uh, nak tanya, dekat sekarang ni dekat Facebook apa, saya buat bising, satu pro Kolowi, satu anti Kolowi dah. Duk khilaf sama mereka ni. Jadi macam mana pandangan Ustaz menyeraikan apa perselisihan ni? Satu muyul tak tahu, empat di sini. Cuma tak tahu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ya khani fi din azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita para penuntut ilmu hendaklah menjauhi apa yang dinamakan sebagai talbis iblis. Ya, talbis iblis. Ada satu perkataan dari seorang ulama salaf, ya, dia katakan bahwa iblis, ya, rela membuka 99 pintu kebaikan, ya, bagi seorang insan untuk menyesatkannya dan menjerumuskannya dari satu pintu kesesatan, ya, satu pintu keburukan. Ya, kita lihat sekarang ini fenomena yang berkembang di tengah-tengah para pemuda khususnya, ya, khususnya yang sering berkecimpung di dunia maya atau internet. Mereka larut dalam pembahasan-pembahasan seperti ini yang berujung kepada perselisihan, ya, perselisihan semakin meruncing menjadi perpecahan, perpecahan semakin meruncing menjadi permusuhan, dan permusuhan bahkan sampai ada yang baku hantam terjadi di kalangan syabab salafiyin, pemuda-pemuda yang punya ghirah ya kepada manhaj salaf. Ini ikhwan fillah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad telah memperingatkan ya di dalam bukunya yang sangat bermanfaat, yang sangat agung, yang sangat bagus untuk dibaca khususnya bagi para pemuda, ya Rifqan Ahlas Sunnah bi Ahli Sunnah. Beliau memperingatkan ya kepada para pemuda untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yanbaghi lil mu'min ayyudilla nafsah. Tidak layak bagi seorang mukmin itu menghinakan dirinya sendiri. Ditanya, bagaimana seorang mukmin menghinakan dirinya sendiri? Nabi mengatakan, ayyata'arrada minal bala ma la yutiq. Yaitu dia menghadang suatu permasalahan yang dia tidak mampu untuk memikulnya. Coba lihat sebagian saudara kita atau para pemuda itu melemparkan masalah di internet, kemudian terjadi perbincangan yang ya akhirnya dia tidak tahu kemana muara dari ya kita katakan permasalahan yang dilemparkannya ke tengah-tengah kaum muslimin. Sebagaimana dikatakan tadi mengenai fiqhul ma'alat ini sangat penting. Ya janganlah kita terjebak. Ya lalu membicarakan man fulan wa man fulan, man fulan wa man alat. Itu dijadikan sebagai suatu ya, agenda, suatu topik yang paling penting dalam hidupnya. Sementara dia sendiri kadang-kadang ya syarat-syarat wudu aja dia nggak tahu. Cara menutup aurat saja mungkin dia tidak tahu. Ya. Tapi dia sibuk membicarakan masalah-masalah yang besar hingga dia terjebak dalam kita katakan tadi, ya, memikul satu perkara berat yang dia sendiri tidak sanggup untuk memikulnya. Akibatnya bagaimana ya ikhwan fillah? Terjadilah kerusakan-kerusakan. Ya, saling tahdir satu sama lainnya, saling benci, saling tadabur, saling membelakangi. Ya, akhirnya bagaimana? Ya, hilanglah adab-adab Islam, hilanglah salam, hilanglah senyum. Bahkan ada yang lupa senyum dia. Kenapa? Ya, karena sibuk dengan perkara-perkara yang bukan merupakan bidangnya untuk dicampurinya. Ya, bukan bidang dia untuk mencampurinya. Ya, bukan bidang dia untuk mencampurinya. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi hendaknya seorang penuntut ilmu yang menjauhi hal-hal seperti ini. Apakah ya hingga ada ungkapan seorang alim, apakah nanti di kubur antum ditanya tentang man fulan? Tidak. Antum akan ditanya man rabbuka. Bukan man fulan wa man fulan. Ya, seorang yang tidak mengerti tauhid dan tidak mengerti apa itu syirik, baru kemarin sore mengenal manhaj salaf, kemudian sibuk membicarakan ulama-ulama ahlus sunnah, ya, sibuk membicarakan tentang syekh fulan dan syekh fulan.
Ya, hingga dia habis waktunya untuk itu. Akibatnya apa? Dia terluput dari perkara-perkara yang sebenarnya sangat penting untuk diketahuinya pada saat itu. Nah, ini termasuk bab talbis iblis. Jadi hendaknya dijauhi, khususnya para penuntut ilmu, para pemuda ini dihindari. Ya, wajar kalau kita lihat terjadinya perselisihan yang sangat tajam yang tidak berujung, ya, di internet khususnya, hingga muncullah benih-benih kesombongan. Bagaimana itu? Menolak kebenaran, mau cari menang, sebagaimana kita katakan tadi. Batarul haq, ya, berselisih untuk mencari menang. Wah, saya menang, si fulan salah, apa kalah? Kemudian apa? Waghamtun nas, merendahkan orang lain. Nah, si fulan itu apa? Nah, ini penyakit yang muncul di tengah-tengah para pemuda ikhwan fillah, yang kita sebenarnya sayang melihat mereka karena mereka punya ghirah, punya semangat, ya, kepada manhaj ini, kepada dakwah ini. Hanya saja sayang, ya, mereka terjebak, ya, dari satu pintu keburukan ini. Sebagaimana kita sebutkan dari perkataan, ya, salah seorang ulama salaf tadi, syaitan, iblis membuka 99 pintu yang seolah-olah baik, tapi untuk menjerumuskannya dari satu pintu keburukan. Jadi janganlah sampai kita teralihkan dari menuntut ilmu, ya, dari hal-hal yang bermanfaat hanya karena perkara-perkara seperti itu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Nah, di dalam kesempatan ini juga saya ingin menegaskan kepada kita, janganlah kita ini seperti orang Yahudi. Ya. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Orang Yahudi itu yakhtalifuna fil kitab wa yukhalifuna al-kitab. Apa maksudnya? Orang-orang ahli Yahudi itu mereka yakhtalifuna al-kitab fil kitab. Mereka berselisih pendapat, mereka berselisih tentang Alkitab, tentang kitab suci mereka. Perselisihan yang kemudian dilandasi dengan apa? Baghyan, hasad di antara mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilm baghyan bainahum." Ya, kalau ada yang mengatakan bukankah ahlus sunnah juga ikhtilaf di antara mereka? Ya, tapi ikhtilaf di antara mereka itu mereka menghendaki kebenaran. Ya, mereka secara ikhlas ingin meraih kebenaran, mencari kebenaran. Ya, akan tapi ikhtilaf yang terjadi di antara orang-orang Yahudi, ya, adalah ikhtilaf yang dibangun berdasarkan hasad. Ya, hingga terjadilah permusuhan di antara mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka yukhalifun al-kitab. Mereka menyelisihi Alkitab itu. Mereka menyelisihi kitab suci mereka, ikhwan fillah. Rahazani Allah wa iyyakum. Jadi janganlah kita seperti itu, ikhwan fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Ya. Hendaklah di dalam masalah ini semboyan kita, ya, dalam masalah, ya, perselisihan di antara sesama ahlus sunnah wal jamaah, ya. Ya, kita tidak membicarakan tentang orang-orang yang di luar manhaj ini. Ya, sebagaimana disebutkan tadi, pentingnya manhaj talaqi, manhaj ta'lim. Ya, kita tidak berbicara orang-orang yang di luar, ya, manhaj salaf ini. Kita berbicara tentang orang saudara-saudara kita yang berada di atas satu jalan dengan kita, di atas manhaj yang sama dengan kita. Hendaklah, ya, di dalam masalah-masalah seperti ini kita berlapang dada. Ingat, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 46, Allah mengatakan, "Wa atiullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin." Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya, dan janganlah kamu saling berselisih, gontok-gontokan, ya, tahdir-tahdiran padahal sesama ahlu sunnah itu. Bagaimana? Fatafshalu, akibatnya kamu saling tercerai-berai. Yang satu tidak mau ketemu dengan saudaranya, ya, kalau bertemu saling buang muka, ya, tidak mengucapkan salam, tidak menjawab salamnya, ya, memutuskan hubungan dan lain sebagainya. Kita lihat fenomena ini di tengah-tengah ahlus sunnah wal jamaah. Wa tadhabari hukum, dan hilanglah kekuatan kamu. Sabarlah kamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Jadi semboyan kita di dalam perselisihan di antara ahlus sunnah adalah berlapang dada, ya.
Ya, sebagaimana para salafus saleh dahulu berlapang dada. Jadi dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka. Sebagai contoh ya, di satu kisah yang disebutkan di dalam kitab Adabul Khilaf dan juga disebutkan di dalam kitab Hujajul Aslaf dan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, beliau berpendapat ya bahwa orang yang keluar darah dari hidungnya atau berbekam maka harus berwudu. Ini pendapat beliau. Maka suatu ketika beliau ditanya, ya, bagaimana jika seorang imam, ya, imam dalam sholat maksudnya, keluar darah dari keluar darah dari hidungnya dan tidak berwudu, apakah Anda bermakmum di belakangnya? Nah, kadang-kadang seorang alim diuji oleh orang-orang seperti ini, kan begitu ya. Maka beliau menjawab, bagaimana saya tidak mau sholat di belakang Imam Malik dan Sa'id ibn Musayyib? Ya, maksudnya adalah bahwa Imam Malik dan Sa'id ibn Musayyib, mereka berdua adalah ulama yang berpendapat tidak wajibnya berwudu karena keluar darah. Nah, apakah misalnya Imam Malik jadi imam atau Sa'id ibn Musayyib jadi imam, keluar darahnya dan mereka tidak berwudu, saya akan mufaraqah sebagaimana disebutkan tadi oleh Ustaz Halim. Ya, ahlu sunnah itu adalah kita katakan orang yang sangat bersemangat untuk bersatu, dan ahli bid'ah itu semangatnya itu untuk berpecah. Demikian ikhwan fillah, azanillahu jami'an. Jadi dianjurkan kepada kita untuk keluar dari lingkup perselisihan, ya, apalagi ya perselisihan yang tidak berguna seperti itu, ya, yang kita lihat di internet ini, ya, yang berujung kepada tahdir-tahdiran antara sama pemuda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dan itu sudah pernah terjadi di Indonesia dan saya dengar muncul pula di sini. Ya, sudahlah, cukuplah pelajaran yang terjadi di Indonesia, jangan diulang lagi di sini. Ya, kita sudah capek itu. Ya, maka ya Nabi mengatakan la yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Ya, jangan sampai seorang mukmin itu jatuh, ya, dalam satu lubang dua kali. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Dan orang yang paling celaka itu adalah orang yang menjadi pelajaran bagi orang lain. Hendaknya kita mengambil ibrah dari apa yang terjadi di Indonesia. Bagaimana pecah belahnya dakwah salaf di sana karena masalah-masalah seperti ini. Dan itu jangan sampai terjadi di sini. Karena itu akan, ya, watadhabari hukum. Kamu akan lemah. Kita tahu bagaimana beratnya dakwah salaf di sini. Maka akan bertambah berat kalau kita saling, ya, cakar-cakaran, ya, saling berantem, bertengkar di antara kita, ya. Maka ulama fikih menyebutkan satu kaidah yang penting, yang siogianya dijadikan pegangan ini, ya, yaitu apa? Yustahabul khuruj minal khilaf. Ya, dianjurkan untuk keluar dari perselisihan, ikhwan fillah. A'azzani Allah wa iyyakum. Dan berkaitan dengan tadi yang disebutkan oleh Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan, yaitu apa? Ya, fiqhul ma'alat. Hendaknya seorang mukmin itu, seorang muslim itu, ya, melihat jauh ke depan apa akibat dari perbuatannya. Kalau itu bisa menyebabkan kemudaratan, hendaklah dia menahan diri. Wasbiru, kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat tersebut. Ya, innallaha ma'as-sabirin. Ya, Nabi saja bisa sabar. Ya, untuk melakukan sesuatu yang beliau inginkan dan beliau anggap itu baik. Ada satu faedah yang bisa kita petik dari, ya, bagaimana Nabi SAW membatalkan rencana untuk memugar Ka'bah, yaitu menjadikan Ka'bah itu dua pintu sebagaimana bentuk awalnya. Karena Rasulullah SAW memandang bahwa membiarkan Ka'bah seperti itu lebih besar maslahatnya, ya, daripada memugarnya, di mana banyak orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam dikhawatirkan akan punya anggapan, ya, bahwa Rasulullah tidak menghormati kesucian Ka'bah dan dikhawatirkan mereka bisa murtad dari agama karenanya. Hendaklah kita jangan mengembangkan perselisihan di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, khususnya di kalangan Salafiyin. Kenapa? Orang-orang yang ingin melihat bagaimana manhaj salaf, nggak jadi dia. Kenapa? Wah, mereka aja bertengkar, mereka aja saling tidak mengucapkan salam, tidak ada persaudaraan di antara mereka, ya, saling sikut menyikut satu sama lainnya, saling jegal menjegal satu sama lainnya. Maka secara tidak kita sadari kita menjadi orang-orang yang yasudduna an sabilillah. Allah mengatakan wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah. Kita khawatir kita ini menjadi orang yang justru menghalangi orang dari apa?
dari manhaj salaf, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita melihat jauh ke depan akibat dari perbuatan kita. Apalagi sebenarnya kewajiban kita bukan itu. Kewajiban kita itu menuntut ilmu, masih jauh lagi sebagaimana kita sebutkan tadi. Seorang tidak tahu berwudu yang benar, salat yang benar. Ya. Bahkan ya, untuk keluar rumah dia nggak tahu doanya apa. Ya, sebagaimana kita sebutkan, ada seorang yang bersemangat mendirikan negara Islam. Wah, saya ingin menegakkan negara Islam, mendirikan negara Islam. Lalu ada orang kafir bertanya, saya mau masuk Islam, bagaimana caranya? Wah, saya pun nggak tahu. Dia mau memasukkan orang ke dalam Islam nggak tahu, tapi ingin menegakkan negara Islam. Coba lihat, maka hati-hati ya, talbis iblis atas manusia, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Jadi demikianlah ya, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan di sini coba lihat bagaimana indahnya ya para salaf dahulu, bagaimana mereka itu saling berselisih satu sama lainnya, tapi mereka masih mengedepankan ya, saling toleran ya, saling berhusnudzon dan saling memuliakan satu sama lainnya ya. Ibnu Abbas contohnya adalah salah seorang sahabat yang mulia, itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Terjadi perselisihan pendapat tentang masalah yang berkaitan dengan hukum waris, di mana ia berpendapat bahwa kakek itu seperti ayah, bisa menggugurkan saudara-saudara mayit ya dari mendapatkan warisan. Sementara Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berpendapat bahwa saudara-saudara mayit tetap mendapat warisan bersama adanya kakek. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sangat yakin bahwa pendapat Zaid radhiyallahu anhu itu salah. Sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkeinginan untuk menantang Mubahalah ya, Zaid bin Thabit di sisi Ka'bah. Nah, pada suatu saat ini sudah sampai seperti itu ini khilafnya ya. Tapi bagaimana pada suatu saat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melihat Zaid bin Thabit mengendarai kendaraannya. Maka ia pun mengambil ya kendali kendaraan Zaid, yaitu tali kekangnya, dan menuntunnya ya, menuntun kendaraan Zaid bin Thabit. Maka Zaid bin Thabit pun berkata, lepaskanlah wahai anak paman Rasulullah. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, seperti inilah yang ya, kita diperintahkan untuk melakukannya, yaitu memberikan penghormatan kepada ulama dan tokoh-tokoh kami. Demikian ikhwan fillah azan ya Allah. Zaid bin Thabit berkata, perlihatkanlah kepadaku tanganmu wahai Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas mengeluarkan tangannya, lalu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu menciumnya seraya mengatakan, seperti inilah kita diperintahkan untuk menghormati keluarga Nabi. Coba lihat bagaimana mereka saling menghormati. Di antara para ulama itu mereka saling menghormati satu sama lainnya. Maka hendaklah ini bisa juga menular ke bawah ya. Ya, para penuntut ilmu juga saling menghormati satu sama lainnya. Ya, jangan saling menghina satu sama lain. Walaupun kita berbeda pendapat, ada satu faedah yang perlu disampaikan di sini ya, disampaikan oleh Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili di dalam daurah di Malang tahun lalu. Beliau mengatakan di dalam masalah khilafiyah, maka tidak boleh seorang itu jatuh dalam sifat-sifat kibir, yaitu apa? Ghamdun nas. Ya, dia ejek pendapat orang lain, kadang-kadang dengan sindiran-sindiran di majelis, hingga buat orang apa? Tertawa, menertawakan pendapat itu. Padahal ini khilaf istihadiyah. Nah, ini tidak boleh. Ya, seperti apa namanya? Belum contohkan ya, Ahnaf ya, bukan Abu Hanifah, yang mengejek ya ahlul hadis yang sholat dengan mengangkat tangannya. Mereka mengatakan, coba lihat tuh, mereka mau sholat atau mau terbang. Nah, ini seperti ini nggak boleh. Ini adab ya, ikhwan fillah azza wa jalla. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan bagi kita semua. Dan kita ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang dirahmati, yang dikecualikan dari perselisihan, dan menjadi hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup ini dengan perkataan yang indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, beliau mengatakan ahlus sunnah wal jamaah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang yang paling mengetahui al-haq ya, maka dari itu ciri ahlus sunnah wal jamaah adalah menuntut ilmu. Karena mereka adalah orang yang bersemangat untuk apa? Mengetahui al-haq. Maka seorang penuntut ilmu, sabab pemuda, syabab salafiyin, hendaklah yang menonjol dari dirinya itu adalah semangat untuk menuntut ilmu. Bukan untuk apa? Membicarakan si fulan dan si fulan, untuk menembak si fulan dan si fulan, menyindir si fulan dan si fulan, memusuhi si fulan dan si fulan, dan seterusnya. Ya. Yang kedua, kata Syekhul Ibnu Taimiyah,
Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah arhamuhum bil khalq, adalah orang yang paling rahim, yang paling sayang kepada makhluk. Dengan ilmu yang mereka miliki itu mereka kasihan, mereka ingin mengeluarkan manusia. Coba lihat banyak manusia di sekeliling kita ini yang tidak mengetahui al-haq. Ya, apakah ya kita main tebas saja, kita jauhkan, sebagaimana katanya, jangan-jangan kita jadi orang yang yasudduna an sabilillah. Maka jadilah kita ahlus sunnah yang a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq, yang sayang kepada sesama, yang sayang kepada kaum muslimin. Ikhwani fiddin, ma'azani Allah jami'an. Wallahu a'lam. Nah, demikianlah jawaban ini. Alhamdulillah, satu jawapan, kupasan dan penjelasan serta nasihat yang cukup baik buat kita penuntut ilmu dan para duat sunnah. Moga-moga kita bersatu dalam cabaran-cabaran yang lebih hebat dan kita menepani musuh-musuh sunnah seperti Syiah, Sufi dan Ahbash. Jadi saya rasa nasihat-nasihat yang diberikan oleh Ustaz Abu Ihsan sudah cukup untuk kita bersatu dalam benda-benda yang usul dan bersama-sama memperjuangkan dan menyampaikan dakwah kepada masyarakat umum. Jadi saya rasa mungkin untuk kesimpulan, sebab kita dah kekurangan masa, ada satu soalan di sini. Mungkin lebih kurang juga dengan apa yang diutarakan oleh Ustaz Abu Ihsan. Mungkin Ustaz Halim lah untuk mengupas. Agak menarik soalan ini, mungkin untuk kita juga. Apakah nasihat Ustaz kepada kami oleh kerana wujud budaya melebel Ustaz sunnah sendiri seperti sunnah tulen dan sunnah tidak asli? Bagaimana orang awam seperti kami ingin mengikuti, sedangkan ancaman Syiah, ancaman tarikat-tarikat dan juga Ahbash telah mendapat rahmat di sebalik khilaf para duat sunnah? Apakah nasihat Ustaz kepada kami oleh kerana wujud budaya melabel ustaz-ustaz sunnah sendiri seperti dia sunnah tulen dan ini sunnah tak asli, tidak tulen lah. Yang ni tulen, yang ni tak tulen bang. Bagaimana orang awam seperti kami ingin mengikuti, sedangkan ancaman Syiah, tarikat dan juga Ahbash telah mendapat rahmat yang besar di sebalik khilaf para duat sunnah ini? Mungkin terus untuk konklusi secara adab ikhtilaf ini lah Ustaz. Teman-teman masyukurah. Alhamdulillah. Ayuhal mu'minun ikhwatul, ayuhal mu'minun a'azakumullah. Kalau antum tengok dalam muqaddimah Ar-Risalah itu, masa pada peringkat muqaddimah itu Imam Syafi'i telah membawa beberapa dalil daripada Al-Quran untuk menunjukkan keunggulan As-Sunnah. Dia telah membawa dalil-dalil, dan daripada kesimpulan itu kita boleh buat suatu khulasah. Sunnah itu adalah satu nikmat. Allah menyebut laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yu'allimuhum wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Imam Syafi'i telah memberi penjelasan. Dari situ kita boleh buat beberapa kesimpulan. Satu, sunnah itu adalah nikmat. Bagaimana nak menjaga nikmat ini? Antum ada duit 1 juta, nak jaga bagaimana? Nak pun semua dalam poket sekali. Tapi supermarket kredit kad bawa 1 juta cash, antum merosakkan nikmat. Macam mana nak menjaga nikmat ini? Kerana itu Rasulullah sendiri memberi kepada kita adab-adab. Pasal itu hadis yang begitu sahih menyebut hubungan di antara iman dan kasih sayang.
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kaitan di sisi ahli sunnah betapa amal saleh itu penyempurna kepada iman. Dia menyempurnakan iman. Jadi tidak sempurna iman orang ini kalau dia tak boleh kasih saudara dia. Macam dia kasih diri dia sendiri. Jadi bukan kata kita kata seperti Ustaz Abu Ihsan tadi, ada apa nama orang-orang dahulu mereka berselisih, tapi dalam perselisihan itu ruhama bainahum. Nampak suasana kasih sayang. Jadi saya pun Ustaz Abu Ihsan sebut, Untuk guru sebut kita terima. Apa dia? Tak payah lembal orang. Sunnah mamak atau sunnah Melayu tak biasa. Satu perkara yang disebut, ini disebut satu yang kita boleh mengambil istifadah. Kita boleh ambil istifadah. Disebut perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad sebut apa dia? Imam Malik pun pernah sebut perkataan ini. Tapi ada satu istifadah, dia mudah. Kita nak tahu sunnah ke tak sunnah ke, kan susah kalau kita kata Al-Fatihah Doktor tadi, kalau nak buat kitab, nak tulis nama orang-orang tak sunnah ni. Orang kata orang belah utara lah. Orang kata apa? Menang tulis, kalah baca. Menang tulis, kalah baca. Maknanya nak tulis boleh, nak baca tak boleh. Banyak. Tapi kita ada satu kita punya metode tadi, manhaj kita tadi. Para imam kita sebut apa dia? Dia kata laisa ahadun illa laisa ahadun illa wa yu'khad min ra'yihi wa yatruk ma khilaf Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma khala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan orang ni ambil tolak biasa. Hari ni ambil, hari ni tolak biasa. Imam Abu Hanifah pun sebut. Dia kata, waihaka ya Yaqub. Apa hang ni Yaqub? Semua aku cakap hang tulis. Aku ada pandangan hari ni, besok aku tarik balik. Aku ada pandangan hari ini, besok aku rombak balik. Pasal apa tulis ke semua? Tulislah benda yang aku sebut daripada Nabi. Ini disiplin dia. Jadi siapa pun di sisi sunnah ketentuannya macam mana? Telah diputuskan. Riwayatnya, kedudukannya, hukum itu diputuskan. Tiba-tiba orang macam kita biasa. Di kalangan ulama sunnah biasa pakai baju jubah ni tutup mata kaki ataupun tidak. Ada orang sunnah tutup mata kaki. Semayang Allahu Akbar. Jubah dia apa? Adakah kita nak sebut khilafus sunnah? Kita yang berselisih dengan dalil-dalil yang sahih yang jelas, khilaf, automatik kita tak buat. Tetapi nak mengubah orang itu, dia memerlukan kebijaksanaan kita. Maka selalu saya menyebut sunnah ini nikmat. Dia seperti mana orang yang berdagang. Saya kata meniaga orang berdagang. Orang berdagang bagaimana? Dia ada satu produk yang baik. Handphone ini. Handphone saya ini sangat istimewa. Kalau saya tak on pun, dia macam on. Sangat istimewa. Nampak dia macam kosong, tapi saya boleh rakam. Dalam handphone ini, dalam handphone sekecil ini, apa keistimewaan dia? Saya boleh simpan, saya boleh scan kitab-kitab masuk dalam dia. Dia hanya dengan satu handphone saja saya baca. Al-Fatihah tu buka laptop, saya buka handphone. Saya ada produk yang baik. Saya nak jual pada antum. Dan antum belilah produk, tapi bahasa saya kasar. Bahasa saya Romtun Nas. Jangan beli laptop. Laptop tak guna. Tipu, ranjau semua otak. Belilah ni. Produk kita baik, tetapi PL perangai kita salah menyebabkan barang dagangan kita tak laku. Itu kesilapan kadang-kadang orang Melayu buat silap kan. Dia berniaga nasi campur. Orang tak masuk. Dia tak tahu garam tu terbalik dalam payuk tu. Dia ingat dia bos, tapi orang yang kapal garam terbalik punya mesin, ya Rabbi.
Orang kenal sekali, orang tak mai. Tapi itu dia tak tengok. Cara orang masuk kedai dia tak senyum. Kata Ustaz Abu Ihsan tadi, kita ini berkhilaf sampai terlupa sunnah senyum. Sunnah senyum kita lupa. Senyum kat orang perempuan, ingatlah. Senyum sama-sama kita. Lepas tu duduk berkedai. Kata orang berniaga, kenapa barang dia tak laku? Bila dia tak tahu, kata orang masuk kedai dia, orang meluat tengok dia. Dengan kedai kotor, dengan ni. Tapi dia menyelesaikan masalah dia bukan dengan jalan, kita kata perubahan yang betul. Dia pergi jumpa bomo, pergi jumpa para dukun. Kata bapak dukun, dah sebulan meniaga tak pulang bodah. Bapak dukun kata, ada banjingan. Betul ya doktor? Banjingan. Banjingan. Mama untuk Indonesia, yang tetap. Ada banjingan. Banjingan ni orang jahat kan? Orang yang jahat. Waduh, dia tak ada banjingan ni. Dia bagilah kangkai. Lah rupanya di situ bukanlah masalahnya. Masalahnya ialah bagaimana kita membawa produk ini. Sunnah bukan satu barang dagangan, tapi dia nikmat. Dia adalah nikmat. Mengeluarkan manusia. Ayat di bawah tu, baca, Nabi datang baca Alkitab, wa yuzakkihim, bersih jiwa, wa yu'allimuhum kitab wal hikmah. Di akhir itu Allah bawa satu contoh. Allah kata kamu sedar ataupun tak sedar, sebelum nikmat sunnah Alkitab dan sunnah masuk, kehidupan kamu wa in kanu min qablu, sebelum ini kamu hidup la fi dhalalin mubin. Pasti bila kita tengok orang yang belum faham sunnah, ya Allah, dahulunya aku pernah melalui alam itu. Hidayahkanlah kepada mereka seperti kau hidayahkan kepada aku. Itu Ustaz Abu Ihsan sebut. Apa nama? Dikata Nabi sebut sebagai yang sombong itu apa dia? Batarul haq wa ghamtun nas. Itu kita boleh ada. Dan saya pun tak tahu nak bagi nasihat apa. Saya bukan nasihat. Kan? Kesimpulannya saya nak beritahu antum, pelihara nikmat sunnah ini, terpelihara dunia dan akhirat kita dengan nikmat sunnah. Orang sunnah banyak senyum. Orang sunnah pemikiran yang besar. Orang sunnah adalah orang yang paling baik akhlak dalam dunia ini. Orang bid'ah ini, puak-puak, awak-awak ni, orang sufi-sufi ni, dia zikir banyak. Zikir banyak, zikir cukup banyak, berjuta-juta stok zikir dia. Banyak stok zikir. Tetapi dialah paling buruk sangka pada segala. Dialah tak boleh keluar menegakkan semayang berjemaah. Dialah yang semayang tidak mengikut sunnah Nabi, tapi zikir dia hebat. Sunnah bukan begitu. Jadi kembalikan orang kepada sunnah dengan tadi Ustaz Abu Ihsan sebut. Orang yang celaka itu siapa dia? Dia yang dipilih oleh Tuhan kena musibah, boleh ambil akibat. Celaka kita orang ni. Jangan kerana akhlak kita orang benci kepada sunnah. Sunnah indah, tapi orang benci pada sunnah, orang tengok kita. Orang sunnah paling kuat seokok. Pelihara akhlak. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Wallahu a'lam. Sedikit 2 minit. Okay, 1 minit. 1 minute. قال الإمام أبو الحسن البصري رحمه الله: ترفقوا يا أهل السنة فإنكم أقل الناس. ترفقوا يا أهل السنة فإنكم أقل الناس. Wahai ahli sunnah, kata Imam Hasan al-Basri, seorang ulama tabi'in, berlemah lembut, berkasih sayanglah sesama kamu. Sesungguhnya kamu adalah manusia yang sedikit. Ahli sunnah aqallun nas fi kulli zaman wa makan. Paling sedikit di setiap waktu dan tempat. Berapa jumlah kita yang hadir sekarang ini? Sangat sedikit. Alhamdulillah, banyak saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir karena kesibukannya, tapi sangat sedikit ahli sunnah. Di mana-mana sedikit ahli sunnah. Nah, jangan dengan jumlah yang sedikit kita semakin berpecah belah. Oleh karenanya, ini nasihat salah seorang ulama salaf kita, yaitu Imam Hasan al-Basri: taraffaqu bi ahli sunnah. Taraffaqu ahli sunnah wa innakum aqallun nas. Berlemah lembut. Tatawa'u,
Dalam sebuah hadis, tatkala Rasulullah mengutus Mu'ad radhiyallahu anhu dan Abu Musa al-Asy'ari ila Yaman, beliau mengatakan, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru, wa tatawa'a wa la takhtalifa wa tatawa'a. Ini tatawa'. Ma mana tatawa'? Masing-masing dari kita berbaik sangka pada saudaranya dan mengedepankan dia dalam perkara-perkara yang baik. Mungkin kita lebih berhak daripada dia, tapi alhamdulillah saudara saya, sahabat saya, seiman, seakidah, telah ada yang mampu menduduki masalah. Alhamdulillah. Saya cari kerja lain untuk mengamalkan sunnah. Ini ada sunnah, tatawa, apalagi dalam berdakwah. Nah, ini jadi kami ulangi perkataan Imam Abdul Hasan Aswari, tarafaqu bi ahli sunnah, tarafaqu ya ahli sunnah, fa innakum aqallun nas. Berlemah lembutlah wahai ahli sunnah, sesungguhnya kamu adalah manusia yang sedikit. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih, jazakumullah khairan jazaa di atas nasihat dan perkongsian ilmu. Mudah-mudahan kita akan saling berkasih sayang di antara satu sama lain dalam usaha kita memperjuangkan dan menyampaikan dakwah sunnah Rasul di luar sana, dan semoga apa yang disampaikan dapat diamalkan dan diambil manfaat buat kita semua, dan insya-Allah apa yang disampaikan itu akan menjadi jariah manfaat kepada asatizah kita di akhirat nanti, insya-Allah. Ini sedikit pengumuman. Pada malam ini Ustaz Abu Ihsan akan menyampaikan kuliah Maghrib di Al-Faqih bertajuk Manhaj Salaf, Anugerah Teragung Terbesar bagi Manusia. Dan pada subuh esok, sekejap ya, Ustaz Halim Hassan akan berada di Surau Ar-Rahman, Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh. Maaf, pada malam ni juga pada untuk jemaah lah yang hadir, Ustaz Halim Hassan juga akan berada di Surau Ar-Rahman di Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh malam ni. Jadi ada 2 kuliah lah malam ni. Bagi siapa yang berdekatan boleh hadir. Ustaz Abu Ihsan di Al-Faqih dan juga Ustaz Halim di Surau Ar-Rahman, Bukit Rahman Putra. Jadi selesai sudah dakwah kita kali ini. Alhamdulillah, saya bagi pihak video